Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam belajar PPKN dari rumah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak, peserta pembelajaran daring mata pelajaran PPKN, pertemuan yang kedua kelas 11 MAK 1 dan 11 MAK 2. Alhamdulillah kita dapat mengikuti pembelajaran secara daring, back to school, kembali ke sekolah, walaupun kita masih dalam suasana daring, yaitu belajar dalam jaringan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti pembelajaran dan menuntut ilmu pada umumnya. Nah, sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, hari ini kita lanjutkan materi bab 1, yakni harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait persiapan pembelajaran. Jadi sebelum mengikuti pembelajaran, mungkin sebelumnya sudah tahu informasi, ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian mempersiapkan buku e-book PPKN dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, mempersiapkan buku catatan dan alat tulis, menyimak video sampai selesai dan mencatat hal-hal yang dianggap penting, bisa berupa resum singkat, peta konsep yang mudah dipahami. Kemudian jika ada pertanyaan mengenai materi, langsung saja bertanya di grup kelas PPKN di Telegram, ya, tidak japri. Kemudian yang terakhir, mengisi absensi online sekaligus mengirimkan bukti berupa foto ringkasan resum pada link yang akan dibagikan melalui channel PPKN di Telegram. Jadi nanti setelah selesai menyimak video ini, silakan dibuat resum, catatan singkat ataupun peta konsep yang nanti fotonya akan diminta saat mengisi absensi online. Jadi mohon untuk dipahami, ya, seperti itu. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, saatnya kita fokus, ya. Fokus ini buku PPKN e-book yang sudah Bapak informasikan pada video sebelumnya untuk segera dimiliki dengan cara mendownload di Play Store atau mencari PDF di Google. Buku PPKN kelas 11, ya, PPKN kelas 11 kurikulum 2013. Baik, kita langsung saja, saatnya kita fokus pada materi. Ya, kembali fokus, ya, fokus. Kita fokus dan siapkan buku catatan, ya, untuk meresum, karena belajar sebaik-baiknya belajar itu adalah kita memiliki kitab atau buku yang kemudian ada guru dan kemudian ada catatan. Karena terbatasnya daya ingat manusia, daya ingat kita, maka sebaik-baiknya belajar yang baik itu adalah tetap menggunakan catatan. Nah, mudah-mudahan meskipun kita belajar di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat dan manfaat dari belajar itu sendiri. Amin, ya. Baik. Nah, pada bab 1 kelas 11 ini, semester 1 ini, yang pertama kita akan membahas tentang harmonisasi hak asasi manusia atau HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, pada bab ini akan ada 4 subbab, ya, 4 subbab yang dapat dilihat. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi HAM dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga itu kasus pelanggaran HAM. Kemudian yang keempat, upaya-upaya untuk menegakkan HAM, ya. Ini merupakan 4 subbab besar yang mana masing-masingnya ada lagi subtema yang akan kita bahas. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan secara bertahap. Untuk video kali ini khusus kita hanya membahas yakni tentang subbab 1, konsep hak dan kewajiban asasi manusia, dan yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi fokus pada video kali ini kita hanya membahas poin 1 dan 2 ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu HAM? Mungkin anak-anak Bapak sudah sering mendengar kalimat HAM, karena HAM ini sudah familiar, mungkin ketika MTS atau SMP sudah pernah mempelajarinya. Nah, untuk
mengingat kembali apa itu HAM, hak asasi manusia, mari sama-sama kita simak video berikut tentang terkait pemahaman mengenai HAM. Selamat menyaksikan. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Nah, setelah menyimak video tayangan tadi, mungkin setidaknya sudah tergambarkan oleh anak-anak kami apa itu hak asasi manusia. Itu merupakan video resmi yang dirilis oleh Komnas HAM Republik Indonesia yang ada di YouTube. Itu nanti bisa diulang lagi untuk pemahaman HAM. Nah, setelah menyimak video tadi, Bapak ingin menambahkan dengan beberapa fakta sebagai berikut. Yang pertama, nyatanya setiap orang itu dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Itu fakta pertama. Mohon diingat bahwasanya semua orang dilarang menghilangkan atau bahasanya membunuh itu dilarang. Yang kedua, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain.
Negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Artinya apa? Semua kita bangsa di dunia ini, tidak seorang pun yang ingin dijajah atau rela dijajah. Itu fakta yang kedua. Dan fakta yang ketiga, tidak seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ya, semuanya ingin berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Nah, setelah menyimak video tadi, kemudian ditambahkan dengan 3 fakta ini. Nah, dengan 3 fakta ini, jadi mengenai HAM itu dapat disimpulkan seperti ini. Pada dasarnya, pada hakikatnya diri manusia selalu melekat akan 3 hal. Yang pertama, sejak kita lahir itu adalah masalah kehidupan hidup. Kemudian setelah hidup menginginkan ataupun hak adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kebahagiaan. Nah, 3 hal inilah yang disebut sebagai hak asasi, yaitu hak dasar manusia menurut kodratnya. Nah, coba diingat video tadi, bahwasanya sejak lahir sudah ditentukan, sudah miliki sebagai kodrat ya, 3 hal mendasar ini: hidup, kemudian bebas, dan bahagia. Ini merupakan hak mendasar kita, sehingga di negara kita itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang artinya HAM itu ada seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Ya. Jadi 3 hal ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi siapa? Oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Jadi inilah konsep hak asasi manusia sederhananya. Bagaimana hak yang merupakan sudah ada sejak manusia lahir itu wajib dilindungi, didukung, dan dihormati. Nah, itulah konsep sederhananya tentang hak asasi manusia. Nah, kemudian ada ciri-cirinya. Di video tadi juga sudah disampaikan, ada beberapa ciri-ciri yang menjadi ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama itu, HAM itu adalah hakiki. Apa itu hakiki? Adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ini ya sudah menjadi kodrat, bahwa siapapun, bangsa apapun, suku apapun, dari manapun kampung halamannya, bahkan dari belahan dunia manapun, sudah memiliki hak ya. Ini yang disebut dengan ciri-ciri hakiki. Nah, kemudian namanya universal. Artinya apa? Hak asasi manusia yang 3 tadi, hidup, bahagia, kemudian itu 3 hal tadi memiliki sifat universal, berlaku dimanapun ya, seharusnya demikian ya, walaupun faktanya masih aja banyak kejahatan-kejahatan yang menghentikan hak asasi manusia. Nah, tapi intinya sebenarnya HAM itu bersifat universal, terserah dimanapun kita berada, hak 3 tadi tetap berlaku. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan, tidak bisa dipindahkan ya. Kalau harta bisa kita serahkan, kalau jabatan, kuasa bisa kita serahkan, tetapi kalau hak tidak bisa. Hak untuk hidup tidak bisa ditergantikan, hak untuk bahagia tidak bisa digantikan. Ini merupakan hak mendasar kita sebagai manusia. Nah, yang kemudian yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Ini jelas ya. Apapun yang menjadi hak individu kita, hak kita untuk hidup tidak mungkin itu bisa berbagi. Dalam artian hidup kita itu, kalau untuk berbagi rasa, berbagi apalagi kasih sayang dan sebagainya itu boleh saja. Tetapi hak mendasar kita tidak mungkin untuk dapat berbagi. Ya, ini merupakan 4 ciri hak asasi manusia. Nah, itu bisa nanti penjelasan umumnya bisa lagi dibaca di buku PPKN kelas 11-nya. Nah, sampai di sini apakah sudah mengerti dengan konsep HAM? Jadi intinya jangan hanya memahami HAM itu secara tekstual. Ya, tekstual seperti apa? Hanya memahami sebatas hafalan. Tetapi bagaimana kita memahami bahwasanya hak untuk hidup, bahagia itu adalah hak mendasar seseorang yang wajib dilindungi oleh negara, seperti itu. Jadi kalau masalah tatanan bahasa, redaksionalnya seperti apa, itu tergantung lagi ya. Tapi yang penting pemahaman kita. Inilah konsep mendasar tentang hak asasi manusia. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah berbicara tentang hak, tentunya ada namanya kewajiban asasi manusia. Ada namanya kewajiban asasi manusia. Kuncinya seperti ini. Hak dan kewajiban asasi merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ada hak, ada kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Nah, ilustrasinya seperti ini.
Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar masyarakat sedang melaksanakan gotong royong. Gotong royong. Nah, apa hubungannya antara hak dan kewajiban? Seperti sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga masyarakat, sebagai warga desa, warga di kampung halaman, kita memiliki hak untuk hidup di negara dengan keadaan nyaman, bebas dari banjir, bebas dari polusi udara, bebas dari serakan sampah dan lain sebagainya. Itu adalah hak kita sebagai warga negara. Lantas, untuk mendapatkan hak itu, tidak langsung, tetapi ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Apa kewajibannya? Kita bersama-sama negara, bersama-sama pemerintah untuk bergotong royong ikut serta dalam membersihkan contohnya selokan ini. Artinya ketika kita menunaikan kewajiban melaksanakan gotong royong, maka kita akan menerima hak untuk hidup dalam keadaan nyaman. Itulah makanya yang disebut dengan hubungan kausalitas. Ya, ada hak, ada kewajiban. Kita jangan jadi pribadi yang hanya menuntut hak saja, tapi mengabaikan kewajiban. Itu yang terpenting. Apalagi sebagai warga madrasah, hak dan kewajiban itu harus diutamakan untuk seimbang. Ya, itu yang paling pentingnya. Nah, jadi dapat diartikan kewajiban itu secara sederhana adalah sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, jadi setiap ada hak itu selalu ada kewajiban. Kalau kita bekerja ingin mendapatkan upah, ya tentunya kalau kita ingin mendapatkan uang tentunya harus bekerja. Contoh, ketika ingin mendapat ilmu, kita harus belajar. Itu dalam konteks lainnya. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita ingin menghargai orang lain, itu hak kita. Kalau kita ingin dihargai orang lain, tentu kita juga harus menghargai orang lain. Itu antara hak dan kewajiban. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kemudian bagaimana? Apakah tadi sudah paham ya? Hak dan kewajiban asasi manusia. Hak itu merupakan hak dasar yang harus dilindungi, dihormati, kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan. Apakah hak dan kewajiban ini sudah sesuai dalam ajaran ideologi kita Pancasila? Nah, ini kita kembali kepada ideologi kita Pancasila, merupakan ideologi yang terbuka. Bapak tidak akan menjelaskan semuanya, ini bisa dilihat, dipahami. Hanya satu Bapak contohkan, misalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata dalam ideologi kita itu sudah mengakomodir setiap warga negara untuk bebas, merdeka memeluk agama. Ya, memeluk agama dalam artian agama yang telah diatur oleh negara, atau kepercayaan telah diatur oleh negara. Nah, intinya apa? Pancasila sudah mengakomodir silakan untuk beragama, kemudian dan kelompok beragama wajib menghargai atau menghormati perbedaan agama. Ini merupakan hak. Nah, jadi haknya apa? Haknya boleh memeluk agama sesuai keyakinan, kewajibannya adalah menghormati perbedaan dalam beragama. Nah, jadi Pancasila ini sudah mengakomodir tentang hak asasi manusia itu. Ya, salah satunya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, itu memberikan hak, terserah ya, si A, si B terserah memilih agama apa, tapi ingat ada kewajiban. Ketika sudah memilih hak, sudah mendapatkan hak, tolong hormati perbedaan agama. Jadi hak dan kewajiban itu ingat tadi ada hubungan timbal balik dan lain sebagainya. Ini misalkan saling menghargai laki-laki dan perempuan, persatuan dan lain sebagainya. Silakan bisa dibaca. Jadi intinya di dalam Pancasila ini sudah mengakomodir bagaimana hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia itu untuk dapat dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kemudian hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh perilakunya, apa itu nilai praksis? Nilai praksis ini sederhananya adalah nilai itu sesuatu yang berharga ya. Nilai itu, pengertian nilai itu sesuatu yang berharga. Artinya kalau dia tindakan itu memiliki nilai, berarti berharga di mata masyarakat, mata siapa lagi, di pandangan orang tua, guru, berbangsa dan bernegara. Itu namanya nilai, sesuatu yang berharga. Nah, jadi nilai praksis itu di dalam Pancasila itu adalah nilai atau yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Nah, setelah memahami Pancasila tadi tentang hak dan kewajiban, apa yang dapat dilaksanakan? Ternyata Pancasila juga dalam nilai praksis juga mengakomodir, telah memberikan contoh sikap yang dapat kita laksanakan dalam rangka mendukung penegakan hak asasi manusia. Apa saja contohnya? Bapak juga hanya sekilas saja, misalnya ketuhanan yang Maha Esa.
Berarti sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, misalnya menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Ini penting. Di kelas 10 sebelumnya sudah membahas tentang kebinekaan, ya, bahwasanya kita ini diciptakan, masih ingat ya, berbeda-beda dalam berbagai hal. Salah satunya adalah bermasalah agama. Nah, melalui sila Pancasila ini, nilai praksisnya apa? Salah satunya adalah kita tunjukkan dengan sikap hormat, menghormati. Tidak ada lagi kita membahas perbedaan. Itu masalah keyakinan, kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Nah, ataupun kita tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi intinya ini adalah, kalau kita dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Insyaallah kalau kita semua sepakat untuk berjalan sesuai dengan ajaran agama kita, khususnya kita Islam, kita tidak lagi untuk mengganggu, ataupun sebaliknya agama yang lain juga tidak lagi mengusik, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Pancasila. Nah, kemudian ada yang kemanusiaan, ada yang beradab. Ketiga, keempat, dan kelima ini dapat dilihat sikap-sikap apa saja yang dapat dilaksanakan. Itulah yang disebut dengan nilai praksis, ya. Nilai praksis yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kita memahami Pancasila hanya sebatas simbol, hanya sebatas sekilas saja, maka kita tidak mendapat ruhnya Pancasila itu sendiri. Nah, jadi untuk mendapatkannya dalam rangka mendukung penegakan HAM, kita harus tahu nilai-nilai praksis. Nilai praksis ini pun tidak cukup hanya sebatas kita hafal, tidak cukup hanya sebatas kita tahu, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena permasalahan ideologi Pancasila, permasalahan SARA ini sangat sensitif. Sedikit saja kita salah menginformasikan, sedikit saja kita menyinggung orang lain, itu berpotensi menyebabkan konflik yang besar, seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai penutup, bagaimana sikap dan perilaku setelah mempelajari materi. Nah, jadi tadi mengenai konsep hak asasi manusia sudah dipahami ya, apa itu hak, apa itu kewajiban, kemudian bagaimana hubungannya hak dan kewajiban dalam Pancasila. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai warga madrasah, sebagai peserta didik, ya, sebagai siswa-siswi MAN 1 Indragiri Hilir. Nah, sebagai warga madrasah atau kaum terdidik, tugas kita tidak cukup hanya sebatas untuk tahu, tetapi harus menjadikannya sebagai skill melalui pembiasaan bersikap dan perilaku, sehingga akan menjadi karakter yang positif untuk mendukung penegakan HAM di dunia, di Indonesia, bahkan di dunia. Artinya apa? Pengetahuan kita tentang HAM hari ini melalui mapel PPKN, melalui pelajaran PPKN, tidak cukup sebatas kita tahu, tetapi yang terpenting bagaimana kita turut mendukung penegakan HAM melalui hal-hal yang sederhana. Itu yang terpenting. Jadi belajar PPKN pada khususnya itu tidak sebatas kita harus tahu, itu tidak cukup. Itu belajar PPKN di masa lalu, tapi untuk sekarang dan masa akan datang kita harus mampu mengubah karakter kita. Ya, karakter kita. Kalau di sini pada materi jelas karakter kita adalah bagaimana mendukung penegakan HAM di Indonesia, bahkan di dunia. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, subbab ketiga dan keempat. Silakan nanti dibaca referensinya, dan ingat, setelah menyimak video ini silakan mengisi absensi online dan menyertakan bukti resum telah mengikuti materi ini sampai selesai. Demikian, terima kasih segala perhatian, mohon maaf untuk segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.